Halo YouTubers, kali ini akan saya bahas apa saja yang diperlukan agar video kita bisa menghasilkan uang di YouTube dari AdSense ya. Syarat apa aja dan juga tipsnya. Simak terus. Mau udah monetis atau belum? Yang penting subscribe dulu. DNJC, channel khusus bahas seputar YouTube. Jangan lupa pencet belnya. Siapa sih yang gak tertarik bisa dapetin uang dari YouTube? Pasti semuanya ya. Bahkan saya yakin sebagian besar yang bikin konten di YouTube arahnya ke sana. Channelnya bisa dimonetisasi, ya kan? Gimana cara agar video kita menghasilkan uang? Prinsipnya itu sederhana. Setelah channel kita disetujui YouTube untuk dimonetisasi, maka YouTube akan menempatkan iklan di video kita. Penghasilan iklan akan dibayarkan oleh YouTube melalui akun AdSense. Jadi proses awalnya itu kita bikin channel, kita daftar AdSense, baru kita daftarkan channel kita untuk program monetisasi. Jadi ada dua hal yang harus dilewati, daftar AdSense dan tautkan channel kita ke akun AdSense tadi. Setelah bikin channel ya. Proses pendaftaran channel untuk monetisasi bisa dilihat di video yang ini. Selanjutnya, berapa sih uang yang bisa kita hasilkan dari YouTube? Besar kecilnya penghasilan tergantung dari berbagai faktor. Tapi ada dua hal yang menjadi faktor kuncinya, jenis iklan dan harga iklan yang muncul di video kita. Jenis iklan yang ada di YouTube saat ini yaitu ada iklan yang hanya muncul di desktop dan muncul di semua perangkat, HP, tab, TV, dan sebagainya. Contoh iklan yang bisa muncul di PC, itu iklan bergambar yang muncul di sebelah video diputar dan iklan hamparan yang nongol di dalam video. Yang muncul di semua perangkat ada kartu bersponsor, iklan yang bisa di-skip, dan iklan video yang nggak bisa di-skip. Jenis iklan ini harganya beda-beda. Yang paling mahal adalah yang nggak bisa di-skip. Besarnya harga tiap iklan juga beda-beda, tergantung nilai BPS yang kita dapatkan. BPS itu biaya per 1000. Setiap 1000 view dapat nilai berapa. Gampangnya gitu. Nanti dikalkulasi lagi oleh YouTube dikalikan banyaknya view iklan yang muncul di video kita. Jadi setelah dimonetis, nggak setiap video yang diputar akan muncul iklan. Bisa terjadi walaupun jutaan kali ditonton penghasilannya sedikit. Karena iklannya mungkin nggak muncul. Atau muncul tapi murah banget. Kita nggak bisa menentukan sendiri nilai BPS tadi ya. Banyak faktor yang berpengaruh. Jenis iklan, asal negara, penonton, dan sebagainya. Yang jelas nilai BPS Indonesia termasuk yang murah. Kalau channel kita bisa dapat penonton dari luar negeri, nilai iklannya biasanya lebih besar. Coba cek video yang ini kalau kalian mau bikin video untuk target luar negeri. Gimana bagi hasilnya? YouTube akan membagi total hasil iklan menjadi dua. Kita 55%, YouTube dapat 45%-nya. Sekarang, ini yang mesti kalian pahami kalau channel kalian mau ikut program monetisasi. Ada video yang layak dan nggak layak. Nggak semua video tuh disetujui untuk dipasang iklan. Kalau channelmu kebanyakan isinya nggak layak, ya nggak akan disetujui dari awal saat kalian mengajukan. Yang layak untuk ikut, yang pasti sesuai persyaratan dan pedoman komunitas. Linknya ada di deskripsi nanti ya, nanti lihat sendiri pedomannya seperti apa. Kemudian di dalam video tidak ada materi berhak cipta, mau lagu, mau video, ataupun materi lain yang mempunyai copyright. Thumbnail sebenarnya termasuk. Agak riskan sebenarnya kalau kita pakai gambar berhak cipta di thumbnail kita. Pokoknya sebisa mungkin yang ada di video kita buatan kita sendiri. Dari syuting sampai editing ya. Saya bikin sendiri nih bang videonya. Nggak tahu yang dimaksud ngeditnya. Videonya re-upload. Itu bukan original. Selengkapnya mengenai channel Citolak, alasannya apa? Bisa lihat yang ini. Oke, hal yang harus diperhatikan saat mendaftar program iklan. Yang pertama adalah syarat dari YouTube. Syarat untuk mengajukan program iklan adalah minimum punya 4000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Kalau dalam 12 bulan terakhir belum tercapai 4000 jam, maka akan ditunggu sampai syarat tercapai. Nggak ada hangusnya, karena perhitungannya maju. Yang udah lewat 12 bulan terakhir sejak hari ini ke belakang, yang nggak akan dihitung lagi. Yang kedua harus punya minimum 1000 subscriber. Ketiga, kita punya akun AdSense yang ditautkan. Jadi channel kita itu nanti harus ditautkan ke akun AdSense. Bisa pakai email yang sama dengan channel, bisa email yang lain, atau bisa juga kita tautkan ke AdSense orang lain yang udah aktif. Proses pengajuan monetisasi ini udah dibuatkan urutannya sama YouTube. Dari mulai aktifkan fitur monetasi, verifikasi HP, proses pendaftaran AdSense, sampai proses tampilan perolehan syarat awal, 4000 jam dan 1000 subscriber. Checklistnya udah ada, tinggal ikutin. Yang keempat, syarat dari akun AdSense.
saat kita daftar baru, masalah syarat usia. Syarat minimum usianya harus 18 tahun. Yang masih di bawah itu bisa melalui wali yang sah atau gampangnya itu pakai identitas orang lain ya. Bisa orang tua, kakak yang usianya udah lebih dari 18 tahun. Atau pakai identitas teman juga bisa, tapi karena ini melibatkan uang, lebih baik hati-hati ya. Kita nggak bisa bohong dengan mengubah tahun kelahiran, karena nanti akan diminta bukti kartu identitas. Bisa KTP, SIM, atau paspor. Ingat ya, satu orang hanya boleh daftar satu AdSense. Kalau kalian udah punya AdSense dan mau bikin channel baru, nggak usah daftar lagi. Tinggal tautkan aja ke situ. Cara daftar AdSense selengkapnya bisa dilihat di video yang ini. Setelah daftar AdSense berhasil, syarat awal tercapai, maka otomatis channel kita akan masuk ke antrian peninjauan. Nggak langsung disetujui ya. Proses ini biasanya selamanya 1 bulan, yang nantinya akan diberi keputusan apakah channel kita layak atau enggak untuk ikut program iklan. Tapi prakteknya peninjauan bisa lebih cepat atau bisa lama ya, atau malah lama banget. Digantung berbulan-bulan belum juga ada kabar. Bisa juga dikasih kabar tapi masih suruh nunggu lagi, karena mau ditinjau lebih dalam. Biasanya untuk channel-channel yang kontennya itu riskan sama pelanggaran pedoman, itu bisa disuruh nunggu terus. Bisa re-upload, bisa karena ekstrim, atau mengandung hal-hal lain yang bisa bikin YouTube ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan saat peninjauan ditolak? YouTube kasih waktu 30 hari untuk pengiriman pengajuan ulang. Jadi kita bisa cek lagi video-videonya yang sekiranya melanggar atau tidak sesuai dengan pedoman. Kemudian hapus saja video itu. Kalau seluruh channelmu isinya menurutmu itu melanggar semua, ya ini agak susah. Kalau misalnya channelmu nggak bisa dibenerin, ya mending bikin baru aja yang sesuai aturan lah, original misalnya. Setelah kira-kira aman, terus lakukan upload selama 30 hari itu. Ya, dengan video yang original dan berkualitas. Biar nanti YouTube melihatnya channelmu dikelola dengan serius. Ya, syukur-syukur disetujui. Sebaliknya, gimana kalau disetujui? Jangan tenang dulu, masih ada proses selanjutnya yang harus kamu lakukan. Pertama, jangan upload video yang melanggar aturan. Yang mentang-mentang udah dimonetis, upload video sembarangan. YouTube bisa kapan aja menghentikan YouTube bisa kapan saja menghentikan monetisasi kalau channel kita nggak sesuai dengan pedoman YouTube. Nomor 2, jangan sampai kena teguran juga, baik dari teguran hak cipta maupun teguran komunitas. Selama masa hukuman karena kena teguran, channel kita dihentikan dulu iklannya, enggak gajian. Nomor 3, saat iklan udah mulai jalan, Google akan memverifikasi kartu identitas, alamat, dan nomor rekening. Nanti tinggal tunggu notifikasi dari AdSense kapan kita harus mengirimkan foto kartu identitas ini. Ini proses penting ya. Kalau kamu asal-asalan kirim foto KTP, SIM atau password dan ditolak sampai 3 kali, maka nggak ada kesempatan lagi. Uang yang udah masuk ke AdSense nggak akan bisa diapa-apain ya. Untuk PIN, Google akan mengirimkan surat berisi kode ke alamat terdaftar. Pastikan alamat yang ditulis jelas biar nggak nyasar. Kita bisa minta kirim ulang kalau nggak nyampe-nyampe. Bisa lakukan tuh biasanya setelah 2 minggu kita bisa minta kirim ulang. Alamat kirim PIN ini boleh beda dengan alamat KTP. Nanti ada isian khusus alamatnya mau dikirim kemana PIN-nya. Kalau channel kita udah mendapatkan penghasilan minimum $10, Google akan meminta kita verifikasi rekening yang akan digunakan untuk mentransfer penghasilan tadi. Jadi AdSense akan meminta nomor rekening yang akan dipakai, nanti akan dites transfer oleh Google. Jumlahnya akan digunakan sebagai kode dan harus dimasukkan ke form verifikasi. Pemilik rekening bisa juga beda dengan nama di akun AdSense. Selama bisa memasukkan kode transfer yang dikirim, maka akan dianggap valid. Setelah semua beres, barulah kita bisa mulai mendapatkan pembayaran dari Google. Ambang batas ini bisa kita naikin ya. Misalnya nanti ajalah diambilnya kalau udah $10.000 gitu. Jadi nabung di situ. Kalau belum tercapai, maka akan ditotal bulan depan. Data detailnya pendapatan kita bisa dilihat di Creator Studio. Google AdSense nggak nampilin detail dari YouTube. Hanya total dari channel yang ditautkan ke situ. Pemberitahuan jumlah total pendapatan setiap tanggal 12 dikirim ke AdSense dan akan ditransfer ke rekening kita sekitar tanggal 25 setiap bulannya. Oke, mendapatkan uang dari YouTube itu bisa kita anggap sebagai bonus kalau tujuan main YouTube kita hanya untuk sekedar upload. Atau kita juga bisa persiapkan dari awal kalau nantinya channel kita akan diperuntukkan untuk monetisasi. Kalau itu terjadi, harusnya membuat channelnya juga yang serius.
Dari kualitas konten, dari strategi SEO, paham aturan, dan segala macam usaha untuk membuat channel kita berhasil. Jangan kebalik, karena buru-buru pengen dimonetisasi, kebelet pengen kaya, akhirnya nyari jalan pintas. Nggak fokus lagi sama isi channelmu, nggak fokus lagi sama video. Jalan pintas tuh mungkin bisa berhasil, tapi biasanya nggak akan lama. Karena yang kita lawan adalah komunitas, sistem, dan aturan punya orang. Ada banyak banget orang yang akan ngawasin channel kita. Bermanfaatlah buat mereka, maka channelmu akan banyak diikutin orang. Semoga sukses buat channelnya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.